Dan segini gue udah 180 cm. Masih kalah sama doi loh. Jadi ini tulang dinosaurus pertama yang ditemuin di Thailand. Dan ini adalah... Hei, lihat orang itu. Sudah tua tapi masih naik begituan. Jakif. Masih OG. Ini di bawah banget deh. Tuh, iya. Oke, balik lagi di Learning by Touring. Kita lanjut berangkat dari Chiang Rai. Dan setelah kena razia... Sorryครับไปคอนแก่นครับคอนแก่นมาจากไหนเนี่ยไปเที่ยวอะค่ะอะไรนะไปเที่ยวค่ะคนต่างชาติค่ะดูพาสปอร์ตฮะพาสปอร์ต Paspor. Sampai nyusurin hutan di tengah gunung malam-malam sendirian. Akhirnya kita sampai di Khon Kaen. Akhirnya kita sampai di kota Dino. Tuh, lihat aja tuh. Banyak banget kan hal-hal berbau dino di kota ini. Dan ini bisa begini soalnya fosil dino pertama di Thailand itu tuh ditemuinnya ya di Khon Kaen ini, atau tepatnya di wilayah Phuyang. Nah, jadi di Khon Kaen ini nih gue pengen ke Phuyang National Park. Di sana tuh gue pengen ke gunung yang banyak galian fosil dinonya, sama pengen ke Phuyang Dino Museum. Nah, buat yang pertama kita ke gunungnya dulu ya, kita ke National Parknya dulu. Jadi di National Park ini tuh ada jalur trekkingnya gitu, jalur yang menghubungkan situs-situs penggalian fosil dino di sana. Panjang treknya tuh kira-kira tuh 3,7 km dan medannya tuh macem-macem. Ada bebatuan, hutan lebat, tanah, ya banyak lah. Nah, ini di sini kita beli tiket dulu nih. Buat orang Thailand harganya 40 baht, buat turis asing harganya 200 baht. Tapi entah kenapa kita dikasihnya harga Thailand nih. Jadi ya untung banget lah. Jauh banget kan soalnya kan bedanya kan. Nah, sekarang ini salah satu tempat impian gue di Thailand ya. Akhirnya gue punya kesempatan buat datang ke sini. Di Phuyang National Park. Jadi di sini tuh adalah tempat pertama kali fosil dino ditemuin di Thailand. Nama dinonya sesuai nama tempatnya, Phuyangosaurus sirindone. Tapi bodohnya kita adalah kita nggak ngecek, ternyata museum itu kalau hari Senin tutup. Kita datang hari Senin, jadi ya tutup semua. Yang buka ya Taman Nasionalnya ini. Tapi ntar kita jadi trekking gitu, dan akan ada katanya sih fosil jejak kaki dino sama fosil beberapa dino yang masih OG, yang masih mentahnya yang nggak dibawa juga ada di sini nih di Taman Nasional ini. Kalau museumnya tadi di sana, tapi kita udah nanya ke orangnya, ternyata hari ini tutup. Dan karena besok kita udah harus balik ke Bangkok kan, gue harus nyetir juga. Jadi gue belum tahu apakah besok kita bisa kesini lagi apa enggak. Tapi ya kita coba apa dulu aja deh. Let's go. Ini ternyata di sini langsung ada penjelasannya nih, dino-dino apa aja yang ditemuin di sini. Ini ada Phuyangvenator yemniyomi. Tingginya 6 meter, makannya kinea, makan daging. Hidupnya 130 juta tahun yang lalu. Terus ada Kinarimimus concanesis, anjir konken namanya. Tingginya sama 3 meter, makannya ini makan daging dan biji-bijian, hidupnya sama 130 juta tahun yang lalu. Terus nih yang tadi gue sebut di awal nih, ada Siamotyrannus isanesis. Ini tingginya tinggi nih 6,5 meter. Makannya kinea juga, makan daging, hidupnya sama 130 juta tahun yang lalu. Tuh ada beberapa yang lain juga tuh, yang herbivore juga ada. Bahkan kompi, lu kalau tau kompi yang di Jurassic Park yang kedua yang kecil-kecil tuh yang hijau. Di sini juga ada tuh Compsognathus ditemuin di sini juga. Tingginya cuma 70 cm. Jadi cukup lengkap sih infonya. Kita langsung masuk ke dalam yuk. Dan yang mantep nih, selama kita di sini, selama kita keliling, itu sama sekali nggak ada larangan ngerekam. Kita bebas tuh ngerekam sesukanya, pakai apa aja, bebas. Pokoknya bener-bener kenyamanan pengunjung tuh diperhatiin banget di sini. Nah, terus yang menarik juga nih, yang gue suka dari tempat ini, tiap berapa meter tuh dikasih keterangan ini. Jadi kayak keterangan tentang dino di sini segala macem. Jadi tetap ada info-info yang lu dapat dan lu nggak bosen naik terus. Jadi selalu nemu sesuatu yang baru, minimal info. Ini bagus sih, mantap. Tapi gue tetap penasaran sama fosil aslinya, jadi ayo kita Dan ternyata surprise-nya yang gue nggak duga, situs pertama yang kita temuin ternyata adalah situs nomor 3. Dan situs ini nih baru aja digali, situs ini nih belum jadi, situs ini nih masih dalam pengerjaan. Dan situs ini nih baru aja digali, situs ini nih belum jadi, situs ini nih masih dalam pengerjaan. Jadi mereka nih kayaknya nih baru banget nih nemu fosil di sini nih.
Tapi hebatnya keterangannya tuh langsung lengkap banget. Ini fosil dino apa, yang ditemuin bagian apa, dan yang ngerjain siapa tuh itu dikasih tahu. Jadi ini masih fosil Puyangosaurus sirintone. Terus bagian-bagian ditemuin tuh ada tuh di situ di papannya dikasih tahu. Dan ternyata bapak ini paleontologis utamanya ini ada fun fact-nya nih gua nih. Tapi nanti lah ya gue kasih taunya di belakang lah ya. Soalnya gue nyadarnya juga di belakang. Ya bisa dibilang di dunia paleontologi Thailand tuh beliau tuh legend banget. Ini yang lagi ngerjain ini paleontologis utamanya, namanya Bapak Urawut Sukitong. Bisa kita lihat beliau lagi kerja. Terus ada fotonya juga. Mungkin kalau tahun depan gue kesini udah bakal lebih kebuka lagi nih. Tapi ya ternyata seperti ini. Udah kita apa ke next site. Ini maaf ya kalau barusan ngomongnya kayak agak ketahan, agak apa ya? Ya kayak susah gitu keluarnya. Soalnya sebenarnya itu tuh sambil mau ngelihat fosil dino digali. Si Pancang apa bagian ini dimasukin sih? Diulang-ulang lagi. Malu kan aku, malu. Ya, ini jalurnya langsung nanjak banget. Dan masih kalau dari keterangannya di situ sih 200 meter lagi ke site selanjutnya. Dan ternyata kayak cuma kita berempat ya. Nggak ada pengunjung lain di sini. Entah kenapa. Apakah biasa emang sesepi ini atau gimana gue nggak tahu. Tapi sayang banget sih tempat sekeren ini. Gimana lu bisa trekking terus ngelihat fosil-fosil dino baik yang ditemuin zaman dulu maupun yang masih digali. Tapi sayangnya sesepi ini. Ini harusnya gue di endorse gitu kalau begini. Alah, parah. Oke, kita sampai di puncaknya akhirnya di Kalwela Cliff. Ini puncak gunungnya dari Taman Nasional Phuiyang. Bisa kita lihat di sana. Mantap ya. Tapi belum ada penampakan dino lagi so far. Cuma keterangan-keterangan kayak biasa yang di tengah jalan ada keterangan ini begitu. Cuma ini udah puncaknya sih. Selanjutnya kita bakal nurun dan bakal ada jejak kaki dino dan segala macamnya lagi di sana. Jadi, ayo kita apa? Oh iya, Kalwela Cliff ini tuh ada di ketinggian 687 meter di atas permukaan laut. Ini kalau dari keterangannya, ini kan kita udah di station 6 nih di Kalwela Cliff. Disebut di sini Taman Nasional Phuiyang ini tuh dikelilingi oleh dua lembah yang berbentuk ring, berbentuk lingkaran, berbentuk cincin. Dan jadi sumber banyak sungai dan arus air. Terus dia juga di zaman dulunya jadi tempat tinggal banyak komunitas purba tinggal di sini karena tadi kan mereka banyak sungai di sini, banyak sumber air di sini, akhirnya komunitas-komunitas purba banyak tidur di sini. Dan salah satunya adalah patung Sleeping Buddha, patung Buddha tidur, dan ini lukisan manusia purba zaman dulu di gua-gua di sini juga ada. Jadi ya emang buat apa ya? Buat Bumi Pratetai Taman Nasional ini emang ini banget sih, emang penting banget. Dan sebenarnya kalau mau bagus banget tuh kesininya tuh pagi-pagi tuh. Jam 5 pagi, jam setengah 6 pagi gitu itu bagus tuh. Itu bisa ngelihat sunrise kita. Dan akhirnya kita sampai di site nomor 1. Ini kan di awal gue udah ngasih info ya. Kalau dinosaurus pertama yang ditemuin di sini itu namanya Puyangosaurus sindone. Nah, ini dia fosil yang pertama kali ditemuin di sini nih. Di dalam kaca ini. Di situ ada ribnya, dikasih itu ya tuh, dikasih keterangannya. Left iliumnya, left isiumnya, right pubis, right isium, rib. Cukup banyak nih sebenarnya ini buat fosil dino ditemuin sebanyak ini hitungannya banyak. Karena ingat sekali lagi, hampir nggak ada fosil dino yang ditemuin lengkap. Seingat gue yang paling lengkap ditemuin tuh 90%. Itu T-Rex yang si Susi apa Susan gitu namanya, gue lupa. Kalau Susan kan kalau gede mau jadi apa ya? Terus sebenarnya di sekitar si Puyangosaurus ini, kalau menurut keterangan ini ditemuin juga tulang-tulang kecil yang punyanya Compsognathus. Tapi di sini kita nggak lihat ya, kayak udah dipindahin. Jadi mungkin mereka mati barengan di sini, akhirnya jadi fosil barengan. Dan jadi seperti ini.
Nah, tadi kan nama panjang dino ini kan Puyengosaurus sirintone. Nah, sirintone ini diambil dari, kalau dari keterangan di sini ya, diambil dari nama putri kerajaan Thailand waktu itu, Putri Mahacakri Sirinton. Jadi diambil dari nama beliau, ditaruh di nama belakangnya. Dari monarki jadi. Ya, tapi ya kenapa sih harus nempel-nempel terus monarki namanya? Sebenarnya sih nggak ada masalah ya kalau adil. Tapi ini kan gue ngelihat di sini nama penemunya tuh tadi nggak ada sama sekali. Adanya nama daerahnya kan Puyang, terus belakangnya nama putri. Nama penemunya mana? Nggak nempel. Sejujurnya di sini udah mulai agak capek nih gue nih. Tapi rasa capeknya tuh selalu hilang tiap gue lihat papan petunjuk. Set selanjutnya 200 meter, 100 meter, 50 meter, itu langsung hilang tuh capeknya tuh. Berganti jadi rasa excited. Ada site lagi. Kita lihat site apa. Oke, ini nama tempatnya Jia Cave, Gua Jia. Dan di sini ditemuin tulang leher dari sauropod. Ini kan sauropod kan yang kayak Brachiosaurus, yang kaki 4 pokoknya. Nah ini tuh tulang lehernya ditemuin di sini, Jia Cave. Masih OG. Ini di bawah banget deh. Tuh, iya. Dan gue jadi tahu kenapa si dino pertama yang ditemuin tadi nama belakangnya dikasih nama Sirinton. Karena ternyata Putri Sirinton adalah keluarga kerajaan pertama yang nengok ke site ini setelah fosil-fosil ini ditemukan. Jadi siapa yang nengok pertama dia langsung dapat namanya. Kesannya jadi kayak door prize. Sumpah ini sejujurnya gue deg-degan banget nih waktu ngeliat fosil tulang leher ini nih. Ih gila. Dan di site inilah gue baru mengetahui fakta tentang bapak paleontolog rambut putih yang di awal tadi. Ternyata bapak yang tadi di site yang lagi ngegali yang nemu fosil baru tadi yang rambutnya putih, itu kan namanya kan Warawut Sutinton tadi ya. Gue baru ngeh, Warawut Sutinton tuh kan orang pertama yang nemuin fosil dino di sini. Ini ada foto beliau pas rambutnya masih hitam, masih muda. Aduh, tau gitu tadi gue ajak foto, ya Allah. Sumpah gue baru ngeh sih, gue baru ngeh. Nih jadi di sini beliau lagi nerangin penemuannya ke Princess Siriton yang jadi nama belakangnya tadi. Jadi beliau yang nemu, beliau yang nerangin ke si putri, tapi si putri yang dapat namanya. Dan hebatnya sama Bapak Sutinton ini, Bapak Warawut ini, ternyata berarti sampai sekarang beliau masih istiqomah di lokasi ini nyari site-site dino yang lain. Karena biasa kalau penemuan fosil dino gitu kan, apalagi yang sauropod, mereka tuh kan hidupnya kan komunal ya, hidupnya kan nggak masing-masing, nggak sendiri-sendiri. Jadi misalnya kita nemuin satu fosil, ada kemungkinan besar ada fosil-fosil lainnya di sini juga. Dan ini yang terjadi di Taman Nasional Puyang ini. Ternyata bapak ini yang tadi loh. Apa kita balik lagi ya, naik lagi, turun lagi. Dan karena ternyata ide gue buat balik lagi ditolak semuanya, akhirnya ya udah kita lanjut jalan. Lanjut sampai kita akhirnya nemu pintu keluar. Sampai. Keren. Tinggal mobil kita ya. Sebenarnya tempat ini tutup 4:30. Tapi karena tadi kita datangnya udah sore, ini udah hampir sejam. Udah jam 5:20. Tinggal mobil kita tuh yang parkir. Tapi ya, gue rasa segini ya. Sayang banget sih kita salah pilih hari. Jadi kita nggak bisa ke museumnya, tapi mungkin next time. Tapi kalau lu mungkin pengen gue ke museumnya juga, boleh komen. Sama sebenarnya ada lagi dari Konken tuh 1,5 jam. Museum Dino juga, dan katanya itu museum dino terbesar se-Asia Tenggara. Kalau lu pengen gua kesana juga mungkin next time, silahkan komen. Gue butuh minum sih, gila sih. Ini tempatnya tepat di depan museumnya. Tapi sekali lagi sayang banget, gua nggak ngeh kalau hari Senin ternyata museumnya tutup. Jadi ya begini, ini toko belakangnya juga sepi kan. Tapi ya gue tetap bahagia lah, karena kapan lagi lihat Dino Cumu ya kan. Tapi besoknya akhirnya, karena gue penasaran banget sama museumnya, akhirnya walaupun gue bakal nyetir sekitar 7 jam ke Bangkok, gue tetap nyamperin museumnya dulu. Ya daripada sepanjang perjalanan kepikiran kan. Dan ternyata itu keputusan tepat, museumnya ternyata keren banget. Ya udahan. Jadi Puyang Dino Museum ini tuh pertama kali dibuka untuk umumnya tuh di tahun 2001. Dan yang menarik, tempat ini tuh isinya tuh nggak cuma pajangan gitu ya, nggak cuma patung-patung yang ada infonya gitu, enggak. Di museum ini tuh ada ruang riset, lab konservasi, replika dino ukuran asli. Ya pokoknya tempat ini tuh jadi kayak semacam kampus paleontologi gitu lah.
Oke, sekarang gue ada di Puyang Dino Dinosaur. Museum, woi, museum. Puyang Dino Museum. Salah mulu dari kemarin. Setelah kemarin kita ke Puyang National Park, yang di situ banyak situs-situs galian fosil ya, bahkan ada yang masih dikerjain kan sama Bapak Warawut Sutiton itu, paleontologis legendnya di sini. Nah, sekarang kita ke museumnya buat dapet info lebih detail lagi. Dan sekarang gue jadi tahu setelah kemarin gue kesana, kenapa di Konken ini paling banyak tuh patungnya doi nih. Patungnya Puyangosaurus sirintone. Karena ya ternyata itu fosil pertama yang ditemuin di Thailand tuh tulangnya doi, tulang lututnya doi. Dan kalau yang di belakangnya yang kayak T-Rex itu namanya Siamotyrannus isanensis. Kalau itu teropod yang pertama kali ditemuin di sini. Ya kira-kira begitulah. Jadi ya buat lebih detailnya, ayo langsung aja kita masuk ke dalam. Tapi sebelum masuk, karena tiba-tiba gue ngeliat wahana ini nih, wahana bisa naik dino, mana naik karnivor lagi. Ya udah pasti langsung gue coba dong. Apa itu umur 37? Nggak ngaruh. Anjir seru. Hei, lihat orang itu, sudah tua tapi masih naik begituan. Ih, tidak tahu malu, sangat tidak tahu malu ya. Ya udahan, udahan Cak. Ya, kalau lu inget, gue tuh udah beberapa kali bilang kalau di Thailand tuh ditemuin 13 spesies dino so far. Fosilnya ada 13 spesies. Dan ini ternyata langsung dikasih posternya nih. 13 Thai dinosaurs. Tuh, lengkap semuanya. Ini si Puyang, ini si Puyang. Si Siamotyrannus isanensis juga ditemuinnya di Puyang, di Konken juga. Jadi ternyata dari 13 spesies dino di Thailand ini, 5-nya itu ditemuin di sini, di Puyang, di Konken Geopark. Termasuk si Siamotyrannus isanensis, si Puyangosaurus sirintone. Terus ini juga di Konken nih, yang kayak apa namanya nih, kayak apa namanya, aku lupa, Spino, yang kayak Spinosaurus ini, si Siamosaurus sutitoni. Terus mana lagi yang di Konken? Ada 5 pokoknya yang di Konken tuh ada info. Ini juga nih dia di Konken. Jadi emang kebanyakan di Konken. 5 spesies langsung di Konken di sini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam buat lihat lebih detailnya. Jadi pas kita masuk ke ruang eksibisinya, kita langsung disambut sama model dan sains-sains tentang gimana bumi terbentuk. Big Bang segala macem itu langsung tuh ada tuh di sini tuh. Ini dari kita masuk ke ruang exhibitionnya langsung disambut sama ini proses pembentukan bumi sama periode-periode awal di bumi. Tapi gue nggak akan jelasin lagi di sini karena udah pernah gue jelasin di video gue yang ini. Mama marketing. Ya ini kayak udah pernah gue bahas di video gue juga yang bahas tentang dino. Banyak orang yang salah kaprah disangka dino itu reptil, padahal bukan. Dino itu dia tuh di tengah-tengah antara reptil sama burung. Jadi reptil bukan, burung bukan, tapi di tengah-tengahnya. Nah itu dino. Jadi begitu ya, mereka tuh bukan reptil. Ya mungkin ada sisi reptilnya tapi nggak 100%. Sisi burungnya pun ada tapi nggak 100%. Nah itu dinosaurus. Ya kita lanjut ke sana. Nah kalau ini replika ketika dino punah gara-gara tabrakan asteroid. Dan ini proses kepunahannya tuh panjang ya, nggak jeger langsung punah semua, nggak. Ya ini proses punahnya dino ini kalau kita bahas detailnya bisa jadi satu video sendiri nih. Apa bahas aja ya? Belum pernah kan? Gimana? Bahas gak? Silakan komen. Nah ini di sini ada the first dinosaur bone in Thailand. Jadi ini tulang dinosaurus pertama yang ditemuin di Thailand. Dan ini adalah bagian femurnya Puyangosaurus sirintone itu yang kemarin kita lihat masih digali-gali, ada yang digali, ada yang udah jadi side. Nah ini tulangnya dia yang sauropod yang lehernya panjang tuh. Ini yang pertama kali ditemuin tuh ini tulangnya deh. First dinosaur bone in Thailand. Itu dia kenapa tadi gue bilang dia jadi kayak maskot Konken, maskot provinsi Konken. Patungnya tuh kebanyakan patungnya dia. Patung sauropod leher panjang yang namanya Puyangosaurus sirintone. Yuk kita lanjut lagi. Nah ini menarik banget sih di dalam sini, cuma kita nggak bisa masuk. Ini fosil asli semua nih. Ini fosil asli semua, bagian-bagian tubuhnya jelas di situ ditulis ada red femur, caudal vertebra, pokoknya banyak. Dan di bawahnya ada gambar proses fosilisasi. Karena kalau lu ingat udah cukup sering gue jelasin juga, fosil dino tuh bukan tulang ya, bukan tulang asli. Fosil dino itu adalah mineral yang membatu yang membentuk tulang.
Jadi kalau makhluk hidup mati, ketika mereka mati ya di tanah biasa kayak manusia dikubur, itu kan biasanya mereka kan langsung kayak dimakan belatung gitu-gitu, langsung habis kan. Nah, di keadaan-keadaan tertentu, di sedimen-sedimen tertentu, kayak misalnya meninggalnya di rawa atau di padang pasir, itu proses pembusukannya itu akan lebih lama. Nah, karena proses pembusukannya lebih lama, mineral-mineral tuh banyak yang masuk dan membentuk tulang makhluk hidup yang mati itu, dan itulah jadilah fosil. Jadi fosil tuh bukan tulang plek gitu, ini tulang dinonya, enggak begitu. Ini ada lengkapnya nih. Ya, buat lebih lengkapnya tentang proses fosilisasi, lu bisa tonton di video gue yang tadi tuh ya. Ini sebenarnya yang ini replika bukan asli. Kalau yang asli tuh yang dikacain gitu. Ini replika si Puyangosaurus ketika ditemukan kan bentuknya gini. Nah, dari hasil rekonstruksinya kira-kira ketika dia mati tuh matinya tuh dalam posisi seperti ini. Dari bentuk ketika ditemukannya. Itu foto sebelahnya tuh ketika ditemukannya. Dan ini masih di site yang kemarin, yang kita di gunung kemarin, masih ditinggal di situ. Site aslinya. Nah, ini ketika ditemukannya begini. Dan ini masuknya cukup lengkap sih. Segini tuh udah hebat banget bisa bertahan segini. Karena sekali lagi berarti yang keisi mineralnya segini kan, yang akhirnya membantu dan jadi fosil. Nah ini kakinya si Puyangosaurus tuh kira-kira setinggi ini. Dan segini gue udah 180 cm. Masih kalah sama doi loh. Jadi emang setinggi itu ya. Dan ini kira-kira rekonstruksi badannya nih. Badannya kira-kira bentuknya kayak gini. Dan inilah ruangan favorit gua di museum ini. Nah lo, ada dino gerak lo. Nah lo, ini serem banget nih. Ini ruangan apa sih sebenarnya? Nah ini ruangan model dinosaurusnya. Semuanya ada di sini. Ini pas kita masuk, kita mulai ketemu dengan si Siamotyrannus islanensis, yang teropod tadi, yang kerabatnya T-Rex. Ini ada dia, cuma sayangnya ini dia nggak gerak. Tapi hebatnya sampai telur-telurnya pun ada loh. Replika telur-telurnya ada. Dan ini real size, ini ukuran aslinya segini. Jadi ya cukup bisa menggambarkan lah suasana di zaman itu gimana. Sumpah ini gue paling betah di ruangan ini sih. Walaupun sayangnya nggak semua dinonya gerak, tapi dari ambience-nya, suaranya, itu udah cukup ngasih vibe-vibe purbakala lah. Saudi kapi, kun dino konken siya mai, mai siya, siya. Oh, nah ini di sini yang kerabatnya Spinosaurus namanya Siamosaurus Hutiton. Terus tetap yang paling legend yang dari tadi kita sebut-sebut mulu, Puyangosaurus Sirinton nih. Dia nih ada. Cuma yang paling gedenya nggak gerak. Yang gerak yang dianya doang. Ya, jadi di ruangan ini tuh ditaruh 5 dari 13 spesies dinosaurus yang pernah ada di Thailand. Kenapa 5? Yang tadi gue bilang, karena 5 tuh ditemuinnya di Khon Kaen atau tepatnya di Taman Nasional Puyang. Makanya ini ada Puyangosaurus yang paling legendnya di sini. Terus ada si Siamotyrannus tadi yang kayak T-Rex tadi, dan sisanya juga ada yang Spinosaurus juga ada tuh, si Siamosaurus, terus yang lain-lainnya banyak lah. Jadi kelilingin aja ruangan ini, dan mereka beberapa dibikin animatronik, dibikin gerak, jadi berasa realnya lah. Dan ini kan real size juga kan, ukuran sebenarnya kira-kira segini. Jadi ya terasa banget. Dan ketika gue mau keluar dari museum ini, gue nemu satu ruangan yang apa ya? Ya sejujurnya gue sih ngerasanya nggak banget lah. Nah, ini ternyata ada, ya tetep ya namanya di Thailand ya, ada ruangan khusus buat Putri Mahacakri Sirinton. Kalau lu inget tadi dino yang gede itu yang sauropod yang namanya Puyangosaurus Sirintone itu kan nama belakang kan diambil nama putri ini ya. Kenapa dari nama putri beliau? Kalau dilihat dari penjelasannya di sini, soalnya Putri Sirinton tuh punya interest ke fosil-fosil dino. Cuma ya tetap kan interest doang ya. Yang nemu, yang ngegali kan bukan doi, yang punya ilmunya bukan doi. Jadi gue tetap ada ngerasa keberatan sih. Kenapa Puyangosaurus nama belakangnya harus nama beliau? Menurut gue tetap lebih pantas namanya Bapak Warawut Hutiton yang nemuin itu. Yang sempat kita temuin tuh yang lagi ngegali itu, yang rambutnya sekarang udah putih. Tetap sih, cuma ya udahlah. Saya tidak berani berkata lebih jauh. Ayo kita langsung pah aja. Dan itulah perjalanan gue di Khon Kaen selama 2 hari mencari fosil dan hal-hal yang berbau dinosaurus. Terutama dinosaurus yang asli Thailand, yang ditemuin di Thailand.
Dan gue sih sangat puas sama hasilnya ya. Gue banyak belajar soalnya di kunjungan ini. Ya gue rasa udah cukup lah kita mengitari perdinoan di Thailand nih. Kemarin kita udah ke situsnya langsung di Phuyang National Park. Terus hari ini gue ke museumnya, museum dinonya. Dan ternyata di sini gue dapet fakta kalau 5 dari 13 spesies dino yang ada di Thailand tuh ditemuinnya di sini, di situs ini. Makanya kenapa kawasan ini tuh dino banget. Sekota-kota bahkan seprovinsi kan, seprovinsi Konken tuh patung dino di mana-mana. Ternyata ini. Jadi ya emang apa ya? Emang dimaksimalkan sih temuan di sini, dijadiin identitas provinsinya. Semoga di kita juga banyak yang seperti itu ya. Biar apa ya? Biar makin naik lah dunia paleontologi, dunia arkeologi di kita. Jadi ya gue rasa sekian lah. Thank you, jangan lupa like, comment, subscribe, bye.